Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa dengan kalian. Walaupun tidak langsung bertatap muka, pelajaran kita bisa tetap berlangsung dengan cara kalian menyimak video yang akan Ibu berikan kali ini. Oke, pertemuan pertama kita hari ini akan membahas soal konsep gerak benda. Sebenarnya materinya tentang gerak benda dan gerak makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tetapi karena pembahasannya nanti terlalu luas, kita bahas konsep gerak benda terlebih dahulu. Pada materi kali ini, kita akan mempelajari tentang apa itu gerak, apa syarat suatu benda dikatakan bergerak, apa saja jenis gerak menurut keadaan benda, dan apa saja jenis gerak menurut lintasan benda. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Pada layar terdapat 4 buah gambar, yaitu gambar mobil balap, gambar jam, gambar bola yang dilempar, dan gambar kelapa. Kira-kira apa persamaan di antara keempat gambar tersebut? Ibu beri waktu untuk berpikir. Silakan. Sudah berhasil menemukan persamaannya? Belum? Kalau belum, Ibu beri petunjuk. Mobil, jam, bola, dan kelapa bukanlah benda hidup, tetapi mereka sama-sama mampu melakukan gerakan. Tunggu dulu, sebelum bicara lebih lanjut. Kira-kira apa ya yang dimaksud dengan gerakan? Kenapa benda mati pun bisa melakukan gerakan? Perhatikan slide berikutnya. Untuk memahami apa yang dimaksud dengan gerak, silakan perhatikan gambar di bawah. Anggap saja kamu sedang berdiri di dekat lampu merah ketika sebuah mobil melintas di depanmu. Dalam waktu beberapa menit, mobil tersebut melaju kencang hingga pada akhirnya berada di sebelah kanan bengkel. Pada gambar terlihat bahwa mobil bergerak dari titik awal menuju ke titik akhir. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah panjang lintasan. Tempat kedudukan kamu saat mengamati mobil tersebut dapat kita sebut sebagai titik acuan. Jadi, saat mobil bergerak dari kiri tiang lampu menuju kanan bengkel, kamu bisa melihat kalau mobil telah melakukan sebuah gerak. Kesimpulannya, sebuah benda dikatakan diam bila kedudukan benda tersebut tidak berubah terhadap titik acuannya. Sebaliknya, benda dikatakan bergerak bila kedudukannya berubah terhadap titik acuan. Jadi, gerak itu sendiri adalah perubahan kedudukan atau posisi benda terhadap titik acuan. Diingat ya, apabila ada perubahan berarti ada gerak. Selanjutnya, gerak benda menurut keadaannya. Ada 2 macam gerak benda. Jika kita lihat dari keadaannya, yang pertama adalah gerak sebenarnya dan yang kedua adalah gerak semu. Yang pertama, gerak sebenarnya itu merupakan gerakan yang terjadi karena memang bendanya berpindah terhadap titik acuan yang diam. Contohnya, saat kamu menonton pertandingan balap, mobil akan terlihat bergerak melewati lintasan yang ada di depanmu karena kamu dalam keadaan diam. Begitu pula dengan bola yang dilemparkan. Bola akan terlihat bergerak karena kamu tidak bergerak kemana-mana, tetapi bolanya memang bergerak. Selanjutnya adalah gerak semu. Gerak semu ini gerakan yang tidak nyata akibat titik acuan yang berada dalam keadaan bergerak. Ingat, titik acuannya bergerak, tidak seperti gerak benda yang tadi, titik acuannya diam. Contohnya bisa kita lihat saat kita sedang berada di atas sepeda motor. Coba kamu perhatikan pemandangan di sekelilingmu. Lihatlah pohon-pohon di tepi jalan yang seolah-olah bergerak mundur ketika kamu mengendarai motor. Padahal kamu tahu yang bergerak adalah motornya, bukan pohonnya. Gerakan yang seolah-olah bergerak ini, itulah yang kita namakan sebagai gerak semu. Oke, selanjutnya adalah gerak benda menurut lintasannya. Tadi kan kita membicarakan soal lintasan ya. Ada 3 macam gerak jika kita bagi menurut lintasannya. Yang pertama adalah gerak lurus, ada gerak melingkar, dan ada gerak parabola. Untuk ciri-ciri gerak lurus bisa kalian baca di sana. Gerakan inilah yang akan kita pelajari nanti pada pertemuan selanjutnya. Untuk gerak melingkar dan gerak parabola hanya kita akan bahas sekilas. Silakan diperhatikan ciri-ciri dan contohnya saja. Selanjutnya, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya, ada pit stop. Pit stop itu apa, Bu? Pit stop adalah
tugas yang harus kalian kerjakan di setiap pembahasan yang sedang kita lakukan. Silahkan di screenshot pertanyaannya, kalian kerjakan di buku latihan, beri keterangan sebagai tugas 1, konsep dan jenis gerak. Lalu mintalah bantuan orang tuamu untuk memfoto dirimu saat sedang mengerjakan tugas tersebut sebagai foto bukti. Nantinya hasil tugas yang sudah kamu kerjakan dan foto buktinya langsung dikirimkan kepada guru bidang studi. Bagaimana? Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Jika ingin bertanya, silahkan acungkan tangan dan tulislah pertanyaannya di grup. Nanti kita bahas bersama-sama. Demikianlah pertemuan kali ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.